Sebenarnya sih semenjak aku tinggal di Bali, aku ngerasa negeri kita ini, Nusantara ini indah banget gitu loh. Tapi kan Om, lagu ini tuh nggak komersil. Menurut siapa dulu nih? Udah Pilpres sudah selesai, udah nggak usah deh ribut-ribut masalah siapa yang memimpin atau siapa yang memimpin. Yang penting siapapun yang menjadi pemimpin kita, dia bisa membawa Indonesia atau Nusantara ini ke arah yang lebih baik gitu loh. Dan Halo pemirsa Voi, kembali lagi bersama saya Almerita dalam program Voi Talk. Mari bicara bersama Voi. Saat ini saya berkesempatan bertemu dengan seorang musisi, Bagus Danardana, seorang vokalis dari band netral yang sekarang dikenal dengan NTRL. Om Bagus sendiri saat ini sangat akrab disapa dengan sebutan Om Bax. Selain ada Om Bax, saya juga ditemani dengan Akila yang akan bersama kita membahas mengenai musik-musik Nusantara. Oke, halo Om Bax. halo, apa kabar? Luar biasa, aku baik. Om Bax gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Akila, hai Akila. Halo. Gimana kabarnya nih Akila? Baik, alhamdulillah. Baik juga, alhamdulillah. Oke, aku pertanyaan pertamanya mau buat Om Bax nih. Ya, boleh. Oke, ini kan kemarin abis pemilu nih Om Bax. Kemarin pemilu nih Om Bax netral apa gimana nih Om? Yang pasti pemilu kita itu netral karena kita NTRL. Kita NTRL, kita netral. Oke, luar biasa. Terus aku lihat-lihat juga nih ya, Om Bax kayaknya awet muda nih, gak berubah loh. Dari zaman netral sampai NTRL. Karena botaknya kali ya? Oh, karena botaknya. Oh, jadi resep awet mudanya botaknya? Nggak ada rambutnya. Nggak ada rambutnya, jadi kelihatannya sama terus ya. Luar biasa, luar biasa Om. Oke, sebenarnya kedatangan aku ke sini itu mau ngomongin tentang single terbarunya Om Bax nih. Oh, Single Nusantara ya, kalau nggak ya, salah. Nusantara bersama Tra. Iya, bersama Trah. Boleh diceritain nggak sih Om, single ini tuh menceritakan tentang apa? Single Nusantara ini bercerita tentang kekayaan alam, kekayaan budaya, dan apapun itu yang ada di Nusantara, di negeri kita ini. Gitu. Jadi benar-benar menunjukkan segala sesuatu, semua kekayaan yang dimiliki Oleh Nusantara ini, Nusantara. Gitu, yang bergabung menjadi satu, jadi Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Benar sih, aku lihat dari video klipnya juga ada lagu-lagu daerahnya ya di dalamnya, luar biasa. Terus untuk orang-orangnya sendiri nih, siapa saja sih Om yang terlibat dalam pembuatan single Nusantara ini? Dalam pembuatan single lagu ini itu ada Hasan Nasution, dia anak dari Debbie Nasution, salah satu ada pemain band era tahun 70-an lah gitu. Terus ada Ronald Fiandra, terus ada juga banyak ya, ada Wima Jerox gitu. Terus ada juga apa lagi ya yang main ya? Banyak banget sih, ada yang main, ada Wildan Rian, ada Wildan, terus ada pokoknya ramai banget deh gitu, yang ngisi dibantu juga dengan Mas Didi Mardika. Mas Didi Mardika. Itu juga. Terus oh ya, aku duet sama Mbak Cita Rahayu. Cita Rahayu. Lagu itu, dan juga dibantu sama anak-anak kecil. Anak-anak kecil, iya untuk betul. meramaikan lagu itu. Benar. Nah, untuk konsep video klipnya sendiri gimana sih Om? Boleh diceritain nggak konsep video klipnya? Konsep Video klipnya sebenarnya yang kepikir di aku adalah sederhana banget. Untuk memperkenalkan Nusantara itu kan kita sebenarnya punya satu tempat, yaitu di Taman Mini. Nah, itu kan banyak banget maksudnya apa sih, kayak
ada Jawa Barat, Anjungannya ya kan, anjungannya lah, Anjungan. ya, disebutnya anjungannya. Ada Jawa Barat, ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara, ya macam-macam lah. Gitu. Bali juga ada, Papua juga ada, NTB, NTT juga ada kalau nggak salah. Pokoknya aku pikir cari satu tempat yang dimana semua itu bisa merangkum Nusantara itu. Gitu. Dan konsepnya kita di sini senang-senang jalan-jalan menikmati anjungan-anjungan itu. Yang pakai bis-bis itu ya, Iya, keliling-keliling taman mini. Oh ya, ini juga di video klip kebetulan dibantu sama Akela untuk batik-batiknya ini dan sama dikerjain sama teman-teman tuli ya. Iya, di batiknya semua dibikin sama teman-teman tuli. Oke, jadi ini batik-batik hasil karya teman-teman tuli. Iya. Oh, bagus ya. Jadi apakah mereka diajarin gitu berarti? Iya, diajarin. Jadi sampai mereka nggak bisa ngebatik, jadi sampai bisa gitu. Oke, untuk kegiatannya sendiri ini mereka biasanya berkumpulnya di hari apa sih, Akila? Setiap hari sih, kalau Setiap sekarang. hari ya? Sekarang setiap hari. Oh, bagus ya. Nah, dari tadi kan aku udah ngobrol nih sama Om Bax. Iya. Aku mau tanya, di sini kan ada Akila. Kamu terlibat apa sih dalam video klip ini? Aku itu support batik-batiknya dan juga jadi support wardrobe-nya lah gitu. Jadi semuanya itu Nusantara. Nusantara, betul. Dari teman-teman tuli. Iya. Betul, oke. Dan ini yang ngedesain ini Akila loh. Oh ya? Iya, aku yang Kamu bikin. desain? Akila yang desain. Aku bikin semua motifnya. Terus temen tuli yang ngebatik. Oh ya, kamu ngedesainnya gimana caranya? Biasanya sih dari kertas, terus dicampurin ke batiknya. Pertama kita bikin canting. Ini pakai cap. Jadinya kita bikin modul capnya, dikirim ke yang tukang bikin capnya. Terus baru nanti kirim ke kita lagi, terus buat dicap, terus dibikin. Oh, wow. Jadi kamu terlibat cukup banyak di bagian teman tuli dan kain batik ini ya. Iya. Apalagi ini kamu sendiri yang desain. Keren. Mantap banget. Dan Akila ini masih muda loh. Membatik dari muda loh. Betul. Dari umur berapa kamu? Aku kalau main gambar itu udah 5 tahun, tapi kalau dari Dari 5 5 tahun. tahun. Tapi kalau batik itu dari 8 tahun. Oh, tetap hitungannya tetap muda. 8 tahun udah membatik tuh luar biasa loh. Dan sudah kemana-mana ya? Udah ke Rusia, Lebanon, terus terakhir sih Kyrgyzstan. Oh. Gak terlalu jauh lah, gak terlalu jauh. Wah, tapi itu hebat banget loh. Nah, yang mau aku tanya nih ke Om Bax. Kenapa tertarik melibatkan Akila dalam Nusantara ini? Pertama adalah tema lagunya pas. Karena batik itu kan adalah sebagian dari budaya bangsa kita ya. Gitu loh. Terus aku pikir ini harus diangkat gitu loh. Orang harus mengenal batik atau menggunakan batik. Ini adalah kebanggaan dari bangsa kita Nusantara gitu. Kebanggaan Indonesia salah iya satunya kan? ini. Dari zaman dulu. Kebanggaan Indonesia paling terbesar ini batik. Betul. Dan ini selain Akila sendiri yang ngedesain, ini juga ini kamu ada ini ya? Ada ini ya. Gambar-gambarnya ini nggak sekedar gambar. Ya, Ada artinya. Ada artinya. Jadi Gambar kayak itu. ayam ini namanya ayam Ciparage. Heeh. Ayam ini dari daerah Karawang namanya Kampung Ciparage. Nah, ayam ini konon katanya ayam jagoannya Adipati Singapura Bangsa, itu Adipati pertama Karawang. Gitu. Kamu dapat inspirasi dari mana? Belajar dari mana nih? Aku kan emang suka history ya, jadinya emang sering ke museum, ada ide atau enggak
sama budayawan, dikasih tahu bikin ini ini apa ada langkah ini, tapi nggak terlalu dinotis gitu. Jadinya bikin batiknya biar bisa diangkat lagi apa historinya gitu. Oh gitu, jadi dari kesukaan kamu belajar sejarah, terus kamu lihat sepertinya ada beberapa cerita, ada beberapa tokoh yang kurang dinotis, kita tuangkan dalam batik. Iya gitu. Terus kamu perkenalkan lewat batik Nusantara. Ini bunga apa nih? Itu bunga, oh ini. Ini nih bunga. Oh ini bunga tulip. Kalau ini bunga tarum. Itu apa? Kalau ini historinya panjang sih. Historinya panjang. Bunga tarum itu apa dari Dewi Tarum. Dewi Tarum itu ibu serihnya Raja Tarumanegara, yaitu Tarumanegara itu apa? Kingdom kerajaan paling tua di Indonesia dari abad kedua. Iya. Jadi nggak hanya sekedar batik biasa gitu, tapi ada historinya di dalam batik ini. Di motif. Semua batik pasti ada ceritanya soalnya. Nah, kita kan udah ngobrol-ngobrol tentang batik nih yang didesain sama Akela. Sekarang aku mau balik lagi ke Om Baks untuk nanyain lagunya nih. Kita balik lagi bahas lagu Nusantara. Kenapa sih Om Baks ini tertarik buat lagu Nusantara? Padahal tuh orang-orang banyak yang buat lagu tuh lirik-liriknya yang kayak cinta-cintaan, mungkin yang anak muda. Kenapa Om Baks justru tertarik bikin lagu yang kayak Nusantara, yang negara gitu? Sebenarnya sih semenjak aku tinggal di Bali, aku ngerasa negeri kita ini, Nusantara ini indah banget gitu loh. Jadi kenapa sih nggak diangkat gitu? Karena banyak banget yang bisa diangkat, dan apalagi kan sekarang kan mulai terpecah-pecah. Orang sering nanya gini loh, yang sehari-hari ya, asalnya dari mana sih mas? Kalau menurut aku tuh kok nggak make sense gitu. Kita udah merdeka berapa, 78 tahun kan? Kenapa masih nanya-nanya asalnya dari mana? Ini terus ya yang lain-lain lah. Aku bilang aku asalnya dari Indonesia. Kenapa nggak bangga deh gitu loh dengan Indonesia sendiri? Padahal kan tahun 28 ya, kalau nggak salah udah ada Sumpah Pemuda kan? Itu kan kita berusaha satu negara, satu bahasa, satu Indonesia segala macam. Kenapa nggak itu tetap dipertahankan gitu loh? Aku kepengen bikin lagu seperti itu gitu loh, untuk supaya anak muda tuh tahu loh bahwa kita ini udah bersatu loh. Dari dulu, zaman dulu diperjuangin sama pahlawan-pahlawan kita. Tapi kenapa kalian pada ribut masalah itu gitu loh, masalah Nusantara ini dan negara yang kaya sebenarnya. Yang kalian tuh tinggal di negara yang kaya, yang akan kaya akan budayanya, bahasanya, suku-sukunya, adat istiadatnya, dan alamnya. Pokoknya banyak banget gitu loh yang bisa digali dari Indonesia ini, dari Nusantara ini gitu. Tapi kan Om, lagu ini tuh nggak komersil. Menurut siapa dulu nih? Kalau aku bilang sih sebuah lagu itu bisa komersil kalau kita akan putar kemana-mana dan orang akan mendengar terus. Pasti ada subliminal message yang jadinya orang akan ingat terus itu lagu. Dan oh iya ya, mereka tersadar balik lagi gitu, bahwa nenek moyang kita itu punya kebudayaan yang lebih tinggi daripada orang luar gitu loh. Terus lagu ini kan baru dirilis kurang lebih 2 minggu lalu ya. Itu kan berarti lagi masa-masanya setelah pemilu banget nih. Apakah ada artinya, ada maksud tujuannya gitu Om? Kepikirannya aku sih pada waktu itu adalah setelah pemilu kita rilis adalah untuk mendamaikan, mengingat bahwa udah cukup ya pemilu ini, kita saling gontok-gontokan, wah ini bela ini, tapi tetap kita satu gitu loh. Kita satu loh Nusantara gitu loh. Ya baliklah gitu, ingatlah akan roots kita, nenek moyang kita yang udah ngebangun, atau
pahlawan-pahlawan kita yang udah ngebangun ini dari dulu, perang melawan penjajah segala macam. Ini kita Indonesia Nusantara gitu loh. Ini bukannya hanya perang begitu aja loh, pakai darah, air mata, segala macam gitu loh. Kenapa nggak balik lagi ke situ gitu loh. Untuk ngingetin aja ke mereka gitu. Betul, jangan malah jadi setelah pemilu malah jadi musuh-musuhan ya. Nah, itu juga buat apa sih gitu loh. Kan kita saudara juga. Betul. Yang aku mau nanya tadi kan Akela sempat sebut tentang teman tuli. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang Om Baks atau Akela lihat nih dari semangat-semangat teman tuli dalam pembuatan single Nusantara ini? Oh. Kalau aku sih ngelihatnya mereka kan emang happy banget pas diajak ini video klip bro, mereka langsung gembira banget gitu. Apalagi diajaknya ke Taman Mini kan kayak. Jadinya aku ngelihatnya di situ mereka itu cuma have fun aja sih, menurut aku nggak mikir ini gimana, cuma mereka mikirnya kayak oh kita bisa jalan-jalan nih gitu. Jadinya itu juga motivasi buat aku sih, biar aku juga stay happy gitu, stay positif, terus juga jangan oh ini jangan pikir yang gimana juga gitu sih. Jadi teman tuli ini bukannya mempertanyakan, tapi mereka malah seneng diajak bikin video klip, seneng ya. Seneng banget, apalagi bisa ketemu Om Baks kan. Bener, ketemu Om Baks itu bonus. Bonus banget itu. Jalan-jalan nomor 1. Tapi bener loh, pas bikin video klip itu menyenangkan banget gitu. Iya. Menyenangkan banget ya. Iya. Kita jalan-jalan, ya kalau aku udah berapa tahun nggak ke Taman Mini gitu loh. Ternyata ngeliat Taman Mini lagi, bagus ya ternyata. Udah banyak yang bagus gitu loh. Iya, juga rada nostalgic juga kan. Nostalgia juga gitu loh. Dulu masih kecil-kecil kan ke Taman Mini, sekarang udah sebesar ini, waduh gila. Udah jadi kayak gini nih Taman Mini. Berarti kamu bisa dong sedikit atau bisa banget atau bisa sedikit bahasa isyarat gitu? Sedikit bisa. Karena nggak terlalu lancar, tapi maksudnya aku ngerti. Oke, jadi masih belajar soalnya. Bilang ke orang tua kamu untuk buat yayasan untuk teman-teman tuli bisa membatik. Iya, bisa membatik. Nggak membatik juga sih, jadi kita juga ngajarin mereka jahit, bikin handicraft, terus bikin cara memasak gitu, bikin snack. Jadi bener-bener mengembangkan skill mereka. Iya, jadinya mereka yang nggak mau jahit atau nggak bisa jahit, kita ke batik. Terus kalau mereka nggak bisa batik atau nggak bisa ngebatik, kita ke handicraft. Tapi kalau mereka nggak mau, ya udah ke kuliner gitu. Kamu bisa semua nih berarti ya? Nggak juga. Kelihatan nih kayak, soalnya kamu kayaknya telaten banget gitu anaknya. Luar biasa. Nih Om Baks, aku jadi penasaran nih, Om Baks ketemu sama Akela lewat mana? Waktu itu jadi ada temen aku yang hubungin, Om Baks mau nggak NTRL pakai batik untuk main gitu lah, konser atau apa gitu. Terus aku pikir boleh juga, tapi kebetulan aku ada lagu Nusantara yang pas banget gitu loh untuk dibikin ini batik. Sama ini batik ini gitu. Untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia itu. Kan batik kan salah satu budaya Indonesia gitu juga gitu. Jadi aku pikir ini aja dulu nih gitu. Di sini Nusantara aku dengan ini dulu deh. Dengan batik ini nih, batik dari Karawang ya? Iya, Karawang. Karawang. Nah terus waktu Om Baks tahu ternyata batik ini juga hasil karya dari teman-teman tuli, jadi Om Baks ikut sertakan mereka dalam pembuatan video klip atau gitu? Ya aku juga kaget juga begitu ternyata yang ngerjain teman-teman tuli gitu loh. Wah, mereka bisa dikaryakan gitu loh. Ini berarti apa sih? Mereka berguna gitu loh.
cuman ini aja kan ada yang nggak kepake nih orang ini yang disabilitas atau apa kan selama ini kan selalu diremehkan lah ya. Ini digunain, dipakai gitu loh. Ada ilmunya juga mereka maksudnya dikaryakan dan segala macem gitu loh. Aku senang banget gitu loh bisa mereka dibantu dengan ini gitu. Apalagi di video klipnya aku lihat ada sedikit-sedikit bahasa-bahasa isyaratnya ya. Oke, Om Baks, aku mau nanya lagi nih sama Om Baks. Kenapa sih sekarang udah gak terlalu produktif lagi dari rock alternatif? Kalau dibilang nggak produktif, berapa bulan yang lalu, kalau nggak salah di awal bulan ini, pertengahan tahun 2003 kita rilis album NTRL, judulnya Let's Go. Cuma kan sekarang memang medianya beda sama dulu kan. Kalau dulu kan ada label, jadi label yang mempromosikan, terus ada TV bisa mempromosikan, dan radio juga bisa mempromosikan. Sekarang kan orang udah menggunakan gadget, jadi lebih ke ya ada Spotify, terus iTunes, segala macam gitu. Dan mereka lebih cepat gitu loh. Dengar ini nggak suka di skip, ini nggak suka di skip. Ya mungkin itu juga gitu loh kendalanya gitu. Tapi kalau untuk berkarya aku sih terus masih terakhir si NTRL masih bikin album gitu loh. Kalau yang terakhir ini yang Nusantara ini emang khusus untuk soloku sendiri gitu loh. Dan sebelumnya aku juga bikin solo album aku sendiri juga. Aku jadi udah ada 2 solo dan kalau yang terakhir ini ya single. Kalau album NTRL bisa dibilang ada netral atau NTRL ya ada sekitar 14 atau 15 album lah. Oke, jadi kayaknya masih tetap produktif dan selalu produktif harus selalu produktif betul. Nih, kalau ngomong-ngomong NTRL, ngomong-ngomong netral nih, kita kan ingetnya Garuda di Dadaku ya Om ya. Itu kan ikonik banget tuh lagu Garuda di Dadaku ini, sampai kayaknya masih jadi kayak sound theme-nya Timnas. Itu masih suka dibawain nggak sih Om lagu itu? Masih sering dibawain ya, karena atau requestan kan sekarang kayaknya banyak tuh kayaknya bawain dong Om gitu, atau emang udah masuk dalam playlist? Tergantung. Jadi kadang-kadang kalau memang mereka minta ya kita bawain, tapi ada kalau ada yang minta ya kita nggak bawain gitu loh. Soalnya kadang-kadang bawain terus ada titik jenuhnya juga kan gitu. Bener sih, tapi kayaknya kalau pendengar kan kalau Om pasti kan orang pasti tour ya kan, tour. Nah kan yang dengerin beda-beda. Nah itu pasti kita yang dengerin sih nggak bosen sih Om. Mungkin itu makanya itu pas tour itu jadi di kota mana kita bawain, di kota mana kita nggak bawain, nanti di kota mana jadi di rolling aja biar nggak bosen juga gitu. Bener sih, terkecuali kita aransemen baru gitu baru bisa dibawain terus kali ya. Ini mau ada Garuda di Dadaku part 2 nggak Om? Maksudnya lanjutannya mungkin Pancasila atau apa gitu Om? Sebenarnya kalau untuk yang untuk NTRL sih kita sempat bikin ada beberapa lagu itu yang nasionalis tuh, lagu Hari Merdeka kita sempat bikin gitu kan, terus tapi waktu itu hanya kebutuhan, tolong bawain lagu nasionalis di satu acara gitu, apa kayak yang cepat ya udah kita bikin yang cepat aja gitu, versi kayak gitu. Cuma kalau lagu-lagu untuk soloku ya ini baru yang aku bikin baru ya Nusantara ini gitu. Oke. Aku jadi mau bertanya lagi soal lagu Nusantara. Itu kan di dalamnya ada beberapa lagu-lagu tradisional ya, lagu-lagu daerah. Untuk pemilihannya sendiri berdasarkan apa sih Om? Atau ini kayaknya banyak diketahui orang jadi ini aja, karena kan lagu daerah tuh banyak. Lagu daerah itu aku mengambil dari 5 pulau yang besar. Kan kayak sayang-sayang tuh dari Sulawesi kalau nggak salah. Terus Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, ya
kan. Yamko. Terus manuk dadali dari Jawa Barat, ya kan. Terus Yamko Rambe Yamko dari Papua. Satu lagi Jani Janger dari Bali. Oh, Bali. Sebenarnya ada satu lagu dari Sumatera, cuma kita ada masalah lah. Oh, jadi dari 5 pulau terbesar ini. Oke. Ini agak di luar dari topik pembicaraan nih Om. Sebentar lagi kita nih mau ada presiden baru nih, udah habis pemilu. Apa sih yang diharapkan Om Bugs dari presiden yang baru ini untuk seni budaya di Indonesia atau mungkin musik? Kalau aku sih berharap kalau musik sih lebih dihargai atau para seniman lebih dihargai, olahragawan apalagi gitu loh. Karena mereka kan juga pejuang buat negara kita, buat Indonesia ini gitu loh. Kenapa mereka nggak diangkat gitu loh? Dan itu adalah sesuatu kekayaan yang kita miliki gitu loh, yang di depan mata kita loh. Gitu loh. Apalagi mereka itu orang-orang yang membawa nama Indonesia ke negara-negara ya. Jadi ya kayak Akela ini. Betul, gitu kayak Akela. Oke, pertanyaan terakhir nih Om. Apa sih pesan yang mau Om sampaikan kepada generasi muda yang mungkin saat ini tuh masih gontok-gontokan di sosial media padahal pilpresnya udah selesai? Yang aku mau sampaikan adalah pilpres sudah selesai, udah nggak usah deh ribut-ribut masalah siapa yang memimpin atau siapa yang memimpin. Yang penting siapapun yang menjadi pemimpin kita, dia bisa membawa Indonesia atau Nusantara ini ke arah yang lebih baik gitu loh, dan dikenal oleh seluruh dunia. Jadi daripada kita pusing presiden ini, mending kita sama-sama nih memperkenalkan Indonesia ya. Atau ya kita sendiri yang memulai gitu loh. Betul. Kalau pemerintah kita atau presiden kita nggak dia mungkin sibuk ya gitu, ya kita sendiri kayak Akela sendiri, ya kan, memperkenalkan keluar dengan batiknya ini gitu loh. Jadi kamu ini memperkenalkan sendiri? Iya, dari 2017. Oh, 2017. Dari 2017 udah mengenalkan Berarti batik. umur masih berapa tuh? 7. Oh, 7 tahun sudah memperkenalkan Indonesia. 7 tahun. Hebat. Jadi dari kecil aja udah ini ya, punya rasa ingin mengenalkan Nusantara gitu ya, lewat batik. Karena aku pikir paling important kalau kemana-mana itu is show our culture gitu. Jadinya ngeliatin Nusantara dari mana aja, dari tenun, dari lurik, dari lagu, dari batik, bisa dari mana aja. Yang penting orang tahu, orang luar tahu, dan apalagi orang kita tahu gitu. Kita masih ada gitu, masih ada culture yang kaya, masih ada culture yang big gitu, yang paling kita, soalnya kan Indonesia itu kan ada punya, kalau nggak salah punya culture terbesar di dunia. Kalau nggak salah Indonesia. Jadinya aku pengen show that to orang-orang luar gitu. Oke. Aku jadi penasaran, ini kan hasil karya teman-teman Tuli nih. Iya. Kalau kita pemirsa Voi gitu mau lihat-lihat atau mau beli atau mau pesen gitu, bisa kemana sih Akela? Aku sih ada booth di Karawang, ada workshopnya di Karawang di Adiarsa. Tapi kalau mau DM ada 2 Instagram, ada Kreasi Tuli Indonesia sama Akela Naraya, itu Instagram aku. Juga bisa di situ juga. Di situ ada hasil-hasil batik-batik dari teman-teman Tuli ya. Iya. Oke. Tapi kalau mau pesen, mau ini paling di Kreasi Tuli Indonesia. Kreasi Tuli Indonesia. Iya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Om Bas Sama-sama. dan Akila untuk waktu kesempatannya bisa mewawancarai di Voice Talk. Semoga Om Bas selalu semangat Amin. dalam bermusik di tanah Amin. air, bisa membawa Nusantara ke kancah dunia. Begitu juga dengan Akila, bisa memperkenalkan Nusantara Amin. sampai ke ujung-ujung dunia. Dan terima kasih juga untuk Trah yang sudah mensupport teman-teman Trah yang sudah mensupport untuk bikin lagu Nusantara ini. Itu dia pemirsa Voi, wawancara saya, ngobrol-ngobrol saya sama Om Bas dan Akila, di mana kita di sini membahas mengenai musik Indonesia, khususnya single terbarunya Om Bas, yaitu Nusantara, juga hasil karyanya teman-teman Tuli nih yang dipasarkan, yang diperkenalkan sama Akila. Jadi saksikan terus Voi Talk, mari bicara bersama Voi. Jangan lupa subscribe YouTube Voi di voi.id.